Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatihah Izatul Yusrani dari Ekonomi Syariah C. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi 1 dan 2 tentang ilmu pengetahuan dan perkembangannya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengetahuan. Pengetahuan adalah sebuah fakta, kebenaran atau informasi yang kita dapatkan melalui pengalaman. Dan selanjutnya ada ilmu pengetahuan, yaitu suatu sistem informasi yang kita peroleh melalui pemeriksaan atau riset dengan metode tertentu. Jadi perbedaan pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu terletak dari suatu pemeriksaannya. Jika pengetahuan itu hanya sekadar pengalaman yang kita dapatkan atau informasi dari pengalaman yang kita dapatkan. Jika ilmu pengetahuan itu sudah sebagai suatu kajian atau pemeriksaan yang telah dibenarkan oleh para peneliti. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Di sini perkembangan ilmu pengetahuan menurut Amsal Batiar terbagi menjadi 4 periode, di mana periode 1 dinamakan zaman Yunani kuno yang berlangsung dari abad 6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi, ditandai dengan adanya orang yang mempunyai sikap senang menyelidiki sesuatu yang kritis. Dan yang kedua yaitu pada zaman Islam, di mana zaman ini berlangsung dari 6 Masehi sampai 14 Masehi, di mana zaman Islam ini merupakan zaman kegelapan bagi orang Barat, tetapi justru merupakan zaman kegemilangan bagi orang Muslim. Dan yang ketiga yaitu pada zaman atau periode Renaissance dan modern, di mana periode Renaissance ini merupakan ujung atau sesudah zaman kegelapan sampai bertemunya zaman modern. Dan yang keempat yaitu periode kontemporer, di mana periode ini berlangsung dari abad 20 Masehi sampai sekarang, ditandai dengan adanya alat-alat canggih atau teknologi canggih. Selanjutnya kita akan membahas tentang posisi penelitian ilmiah, di mana dalam penelitian ini manusia menggunakan 2 proses dalam mencari atau menemukan kebenaran. Yang pertama yaitu berpikir secara rasional, di mana berpikir secara rasional ini merupakan cara manusia untuk menemukan kebenaran melalui pendekatan-pendekatan penelitian ilmiah secara sadar atau tidak sadar. Nah, jadi inilah asal-muasal gagasan penelitian ilmiah. Dan yang kedua yaitu menggunakan atau proses menemukan kebenaran menggunakan penelitian ilmiah, yaitu dibuktikan dengan cara ilmiah dan metode-metode atau demikian penjelasan tentang ilmu pengetahuan dan konsep-konsep maupun proses bagaimana ilmu pengetahuan itu ditemukan. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatihah Izatul Yusrani dari Ekonomi Syariah C. Di sini saya akan menjelaskan tentang penalaran ilmiah dan berbagai jenis penalaran ilmiah. Untuk penalaran itu merupakan suatu proses berpikir di mana menghubungkan suatu fakta dan kebenaran untuk menarik suatu kesimpulan. Sedangkan penalaran ilmiah itu sendiri yaitu proses berpikir yang sistematis dan logis, tentunya dengan metode ilmiah, dengan tujuan untuk menarik kesimpulan dan
dapat dipertanggungjawabkan. Adapun dalam proses bernalar ini ada 8 jenis. Yang pertama yaitu deduksi, di mana deduksi ini adalah proses bernalar dari suatu peristiwa yang bersifat umum dan ditarik kesimpulan untuk ke suatu peristiwa yang bersifat khusus. Untuk contohnya yaitu laptop merupakan barang elektronik yang membutuhkan daya listrik untuk beroperasi, dan DVD merupakan barang elektronik yang membutuhkan daya listrik untuk beroperasi. Jadi untuk kesimpulannya adalah semua barang elektronik membutuhkan daya listrik untuk beroperasi. Yang kedua yaitu induksi, di mana proses bernalar dari suatu peristiwa yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan ke suatu peristiwa yang bersifat umum. Contohnya yaitu semua mahasiswa lulusan SMA. Saya adalah mahasiswa. Jadi kesimpulannya adalah saya lulusan SMA. Yang ketiga yaitu alternatif, di mana proses bernalar yang hanya membenarkan salah satu alternatifnya. Contohnya yaitu nenek pergi ke Bandung atau Bogor, dan ternyata nenek itu pergi ke Bandung. Jadi kesimpulannya ya adalah nenek tidak pergi ke Bogor. Dan yang keempat yaitu hipotetik, di mana proses bernalar yang premis mayornya berupa proposisi hipotetik dan premis minornya berupa proposisi kategoris. Untuk contohnya yaitu saya naik becak ketika hujan, dan ternyata sekarang ini hujan. Jadi kesimpulannya saya akan naik becak. Yang kelima yaitu kategoris, di mana proses bernalar yang premis mayor dan minornya itu merupakan landasan dari kesimpulan. Untuk contohnya yaitu burung itu bersayap. Nah, elang itu merupakan burung. Jadi kesimpulannya semua elang itu bersayap. Yang keenam adalah disjuntif, di mana proses bernalar yang premis mayornya itu merupakan keputusan dari disjuntif, sedangkan premis minornya yaitu berupa kategori yang mengakui atau mengingkari salah satu alternatif yang telah disebutkan dari premis mayor. Untuk contohnya yaitu premis mayor di seorang guru atau polisi. Nah, premis minornya ternyata Budi itu seorang guru. Jadi kesimpulannya adalah Budi bukan seorang polisi. Yang ketujuh yaitu entimen, di mana entimen ini adalah silogisme yang diperpendek karena tidak mempunyai premis mayor. Yang ada hanyalah premis minor dan kesimpulan. Ada juga yang mengatakan entimen ini berupa premis umum, premis khusus, dan kesimpulan. Contohnya adalah untuk premis umumnya, semua atlet giat berlatih. Untuk premis khususnya, Zohri seorang atlet. Jadi kesimpulannya adalah Zohri giat berlatih. Dan entimennya adalah Zohri giat berlatih karena ia seorang atlet. Dan yang terakhir atau yang kedelapan yaitu analogi, di mana ada dua peristiwa yang keadaannya berbeda tetapi bersifat sama. Untuk contohnya yaitu Nindi dikeluarkan atau dicutikan dari universitas karena terlambat mengisi KRS.
dan tria juga akan dikeluarkan atau dicutikan dari universitas jika pria juga terlambat mengisi KRS. Nah, di mana ini adalah dua keadaan yang berbeda. Yang satu sudah dilakukan keterlambatan mengisi KRS-nya yaitu nindi, dan yang kedua yaitu belum dilakukan, yaitu seorang tria. Selanjutnya ada penalaran ilmiah secara logis dan analitis, di mana secara logis ini merupakan proses bernalar yang menggunakan akal pikiran, kata, dan bahasa secara sistematis. Sedangkan secara analisis yaitu proses bernalar di mana mencari atau menghubungkan sesuatu yang diamati sehinggalah mendapatkan penyelesaian dan tujuan yang tepat. Demikian penjelasan tentang penalaran ilmiah dan jenis-jenis penalaran ilmiah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.